Kakung dan Mbak Putri pada malam hari ini di loji yang kedua. Nah, sebelum kita melangkah pada acara berikutnya, kita masih ingat ya jargonnya, salam lansianya. Bapak Ibu. Mari kita yel-yelkan, yel-yelkan gitu ya. Salam lansia, sehat, kuat, semangat. Ya. Belum kedengaran Pak Sunu. Oh iya, kita ulang lagi. Iya. Salam lansia, Sehat, kuat, semangat. Ya. Ini ya, lansia-lansia Paroki Santo Yakobus Bantul yang luar biasa. Semangat-semangat semuanya. Oke, Mbak Kakung, nanti kita ulangi lagi untuk yel-yelnya. Sekarang kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pembukaan. Oke. Pada acara pembuka ini akan didoakan, akan berdoa bersama, kemudian nanti kita nyanyi bersama. Begitu. Doa pembuka akan dibawa oleh Ibu Susi. Dipersilahkan Ibu Susi. Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhanku, yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Bapa, pada hari ini kami berhimpun dalam pertemuan virtual di tempat kami masing-masing. Bimbinglah kami, supaya apapun yang kami dengar dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Biarlah kami selalu dapat menjalankan kegiatan rohani kami ini demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami percaya rahmat dan berkat-Mu yang akan menemani pertemuan sepanjang petang hari ini. Kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas diri kami. Tinggallah bersama kami dan terangilah hati kami masing-masing. Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu, untuk menjadikannya kehendak kami, dan untuk mengamalkannya dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu. Topanglah kami para lansia dengan kekuatan-Mu, karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Jadikanlah pertemuan kami hari ini sebagai pertemuan yang penuh berkat dan penyertaan. Itu ke-mute Mas Yaya. Mute-nya dipencet. Mbak Maria, unmute Mbak Maria. Ya, sekarang sudah kedengaran? Ya. Sudah. Onje, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis Bapak Ibu. Terima kasih Bu Susi yang sudah membuka acara loji pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Bapak Ibu, malam hari ini adalah loji kita yang kedua, ya. Setelah 1 bulan yang lalu kita berjumpa secara perdana, kemudian malam hari ini merupakan pertemuan yang kedua, tanggal 7 November 2021. Baik, kita akan lanjutkan acara kita malam hari ini, yaitu dengan pengantar dari Romo. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Romo Bundan. Terima kasih Mbak Maria dan Pak Sunu, juga tim loji yang lain, Mbak Kakung, Mbak Putri, dan juga Bapak saya yang ada di Grebyangan, Pak Parjo Buyatu. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam.
kelihatan sehat, seger, yang Kakung, yang Putri, puji Tuhan luar biasa. Kita bersaudara, kita berbahagia sebagai keluarga besar lansia Paroki Santo Yakobus Bantul. Kita berlindung pada Santa Monica dan kita bersyukur bisa bersaudara secara virtual. 2 kali kita berjumpa di ruang virtual ini, semoga bisa berkelanjutan dan menjadi berkat. Bahkan ada timnya, ada dokternya yang setia menemani kita malam hari. Dokter kita yang sudah mempersiapkan renungan, lagu-lagu pujian, semoga menjadi kelimpahan berkat. Tema yang kita ambil malam hari ini adalah ayem, tentrem, derek Gusti. Kalau ayem, tentrem, lajeng, pesa-pesa. Yang Kakung, yang Putri, setelah perjumpaan ini menjadi lansia yang tentrem, yang pesa-pesa dengan keluarga bersama dengan Tuhan yang memberkati kita. Dan mari kita ikuti, kita nikmati acara kita bersatu, bergembira bersama dalam Tuhan, ayem, tentrem, derek Gusti. Matur nuwun, kalem. Kalem, Romo. Terima kasih Romo Bondan yang sudah memberikan pengantar untuk pertemuan kita malam hari ini. Coba menyapa yang kelompok. Yang berkelompok dari mana tadi ya? Getian ya? Oke, sudah bergabung. Yang dari Imogiri adakah? Ada. Imogiri lagi. Halo, selamat malam, berkah dalam. Oke, dari pusat. Selamat malam, berkah dalam. Malam. Ya. Kemudian dari depan sudah ada beberapa tadi ya. Oke. Pak Sunu, malam hari ini kita lanjutkan acara berikutnya yaitu lagu pembuka. Oke. Kita dengarkan Gusti Citro Kawulo. Ya. Monggo Mas Yoyo. Tuhan sahabat kita, Tuhan seperjalanan kita. Yang bisa silakan bernyanyi. Yesus mitra kula, mitra rekan, sehidup
Baik, Mbak Agung, Mbak Putri, ya nyanyinya. Gusti Mitra Kaulo, Yesus Mitra Kaulo. Bisa pada nyanyi Mbak Agung, Mbak Putri? Oke, besok kita berlatih lagi untuk nyanyian ini ya. Mbak Agung dan Mbak Putri, monggo kita lajengaken acara salajengipun. Pembacaan kitab suci. Pada malam hari ini kita akan mengambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Mbak Agung, monggo kita mirengaken sesarengan kalian Ibu Ana, monggo silakan. Bu Ana, silakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikuti aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bu Ana yang sudah berkenan membacakan sabda Tuhan pada malam hari ini. Ya. Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri, kita akan melanjutkannya dengan renungan dan juga sharing yang akan langsung dipimpin oleh Mas Yoyo. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Mas Yoyo. Silakan Mas. Terima kasih Bu Maria, Pak Sunu atas waktunya. Sugeng dalu Romo, Bapak Ibu, serta Simbah Kakung, Simbah Putri. Sugeng dalu berkah dalam. Sugeng dalu berkah dalam. Mugi kita tansah pinaringan sehat. Mugi kita tansah pinaringan sehat wonten ing so ingkang wonten sayu menika nggih menika wonten ing wabah virus corona. Wau sampun dipun aturaken Rama Bondan bilih temanipun sak menika inggih ayem tentrem derek Gusti. Nuwun izin Mbah Kakung Mbah Putri print. Mbah Kakung Mbah Putri, punapa kok menika dipun pendet temanipun ayam derek Gusti. Amargi kita mangertos bilih Gusti Yesus menika guru selamat bagi kita. Wau wonten Injil Matius menika kula cuplik Mbah Kakung Mbah Putri. Wonten Injil Matius bab 16 ayat 24 itu mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, yaitu mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menika Mbah Kakung Mbah Putri ingkang dados kita murid tugas kemuritan. Mbah Kakung Mbah Putri kita pitados bilih Mbah Kakung Mbah Putri menika remen sembayang. Remen wonten ingkang napa nggih devosi wonten Ibu Maria, ugi wonten ingkang devosi kagem Gusti Yesus piyambak wonten adorasi Ekaristi. Mendalami hidup doa dan keheningan sebagai jalan untuk mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus. Kita berdoa dan hening itu sebagai jalan untuk mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus itu sendiri. Berdoa itu artinya, itu adalah kita wawan rembakan kalian Gusti Yesus piyambak menika. Di sana ada 3 kata kunci, Bapak Ibu, dalam proses kemuritan, yakni mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus. Buah dari mengikuti Yesus adalah hati yang damai, ayem tentrem. Itu yang diinginkan. Saya percaya bahwa kita sampai sekarang mengimani Yesus
itu sebagai juru selamat kita, yang kita cari adalah hati yang damai atau ayem tentrem menika. Keyakinan itu, Bapak Ibu, itu tertuang dalam sebuah lagu. Mungkin Mbak Kakung, Mbak Putri sudah pernah mendengarkan, yaitu lagu Sajeke Aku Nderek Gusti. Mungkin nanti akan dinyanyikan atau dengan video bersama kor. Di sini ada syair mengatakan, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Jadi semuanya itu Tuhan yang memberikan. Kedamaian itu adalah Tuhan yang memberikan. Seperti bacaan hari Minggu ini adalah ada seorang janda miskin yang memberikan sepenuh hatinya, memberikan persembahan sepenuhnya. Itulah yang diungkapkan Yesus Kristus, itu adalah merupakan persembahan yang terbaik. Mbak Kakung, Mbak Putri, bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus? Pada bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, itu menguraikan bagaimana jalan kemuritan itu harus dihayati oleh para rasul dan kita semua. Ada 3 syarat menjadi murid Yesus di menika: menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Mbak Kakung, Mbak Putri ingat bahwa Petrus itu sudah menyangkal dirinya sebanyak 3 kali sebelum Yesus itu disalib. Nah, menyangkal diri menika pripun Mbak Kakung, Mbak Putri? Menyangkal diri itu adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi dari keinginan pribadi. Jadi, kehendak Allah itu harus kita utamakan daripada keinginan pribadi. Menyangkal diri itu juga berarti menyangkal keinginan daging kita, baik ego, ambisi, pikiran, perasaan, maupun kehendak diri sendiri. Lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Sebagai contoh, Mbak Kakung, Mbak Putri, saat menikah kan musim hujan, dan kita harus ke gereja hari Minggu jam 6. Hujan yo, dan enak, kita mungkin ingin enak tidur saja melanjutkan. Nah itu kan kita harus menyangkal diri kita untuk memberikan tempat yang paling tinggi kehendak Allah. Jadi kita harus menyangkal keinginan daging kita. Yang inginnya tidur, rebahan seperti itu. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Penyangkalan diri itu juga melibatkan pertobatan yang terus-menerus. Karena penyangkalan diri melibatkan kerendahan hati yang menjadi dasar dari pertobatan dan spiritualitas Katolik. Melibatkan pertobatan yang terus-menerus. Kita tahu bahwa ini salah, tetapi di dalam hari-hari yang akan datang, kesalahan itu pun juga diulang-ulang lagi. Maka kita harus bisa menyangkal diri, sehingga pertobatan ini kita lakukan terus-menerus, sehingga kita melibatkan kerendahan hati kita menjadi dasar pertobatan itu. Memikul salib, kita punya salib sendiri-sendiri Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri. Salib kita itu berbeda-beda. Kalau kita melihat salib orang lain, kok kita enak ya melihat dia, apalagi seperti itu. Contohnya, pengalaman pribadi saya waktu SMA. Ada teman yang ke sekolah itu memakai mobil. Pada waktu itu pakai motor pun belum bisa seperti itu. Enak ya kalau ke sekolah pakai motor. Tetapi ada lagi yang punya motor, yang tidak punya motor, yang menaiki sepeda, pasti dia akan mengatakan, enak ya ke sekolah pakai motor. Begitu juga pada waktu sudah bekerja, kita digaji UMR 1.300.000. Kalau ditanya, masih kurang? Masih. Ditingkatkan lagi menjadi 2 juta. Setelah menjalani lagi apa? Masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Bersamaan dengan kenaikan gaji, misalkan Mbak Kakung, Mbak Putri, hidup kita, istilahnya apa ya, itu meningkat biasanya. Yang biasanya tidak hanya pakai sepeda, akhirnya menjadi motor, ditingkatkan lagi seperti itu, motor nanti akan menjadi pakai mobil seperti itu. Nah,
Memikul salib di sini berarti itu mau menderita bagi Kristus dan siap menerima memanggul salibnya sendiri. Seperti yang dikatakan Romo Bondan pada misa tadi pagi, miskin itu belum tentu menderita. Menderita di sini bisa berupa diperlakukan tidak adil, dibenci, dikucilkan, diintimidasi oleh orang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai contoh, kita minoritas. Di masyarakat pun kita juga dipercaya kalau orang Katolik biasanya bendahara, menjadi bendahara itu adalah yang baik seperti itu. Kalau kita di masyarakat, secara organisasi kita lebih diunggulkan. Tetapi ini adalah salib kita, bagaimana kita di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, itu selalu memberikan yang terbaik. Mengikuti Yesus artinya itu taat melakukan firman Tuhan, itu jelas. Yesus pernah bersabda, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saat kita taat melakukan firman-Nya, kita sedang melangkah menuju standar seperti Yesus. Tetapi kan tidak setiap hari kita biasanya melakukan firman Tuhan ini. Pada saat kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, kita sedang belajar untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti Tuhan Yesus. Ini sangat-sangat berat kita menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, yaitu kita hampir seperti Yesus menuju seperti standar Yesus yang disampaikan. Nah, sebagai refleksi, Mbah Kakung, Mbah Putri, bagaimana komitmen kita mengikuti Yesus sampai saat ini? Apakah pernah kita mempunyai salib yang sangat-sangat berat sehingga kita putus asa? Yang kedua, apakah pikiran, perkataan, dan tindakan kita sebagai murid Kristus itu sudah sesuai dengan firman dan ajarannya? Ini yang harus kita ulang-ulang setiap hari. Sebagai bahan sharing, nanti mungkin dari Mbah Kakung, Mbah Putri bisa menyampaikan hal itu. Mungkin dari wilayah Maria Rosari, Ibu Cirenia Ros Rahayu Hartopo, wonten? Ibu Ros Rahayu? Yes, mungkin nanti bisa bersharing Ibu mengenai salib Ibu selama sampai saat ini. Oh ya. Monggo Ibu. Ya, terima kasih kamu dan segenap tim Teralogi yang terhormat, aku Mbak Putri dan segenap peserta Yum Logi yang saya hormati. Selamat datang dan berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Ibu Ros. Ibu Ros Rahayu ya. Dari Maria Rosari, lingkungan Andreas. Perkenankan kami bersaksi bahwa kuasa Allah itu memang misteri dan tak terbatas ya. Salib saya sebenarnya berat banget. Namun demikian juga ya, saat saya masih berusia 50 tahun, saya divonis menderita kanker sarkoma ganas di paha kanan. Yang menurut diagnosa dokter itu penyakit mematikan. Saya berusaha ke sana kemari berobat, ya dokter, ya medis itu. Terakhir 20 hari saya menjalani radiologi, nggak mempan juga. Maka saya pun pasrah ya, karena saya juga saya siapkan saja gitu keperluan jenazah sebelum dimakamkan untuk diri saya sendiri. Karena memang dokter itu menyatakan ini mah harusnya demikian berobat dan demikian besar biayanya. Tapi saya tetap berusaha tenang. Ya. Pokoknya hidup mati bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kondisi saya yang seperti itu didengar oleh Romo Hanto
Kemudian Romo Hanto itu untuk rawuh ke rumah untuk memberikan sakramen minyak suci. Sudah sampai seperti itu ya. Pasti kita yang usia segini juga ya mati itu pasti. Tapi kalau mau mati sekarang ya kalau bisa nanti dulu Tuhan kan. Mestinya seperti itu ya. Saya sama Romo Hanto, iya saya minyak suci. Tapi saya juga mohon Romo berikan saya sakramen pengampunan dosa. Kemudian di dalam ruangan ini juga saya kemudian diberikan juga sakramen minyak suci. Tentunya semakin tenang ya, tenang banget, saya sudah tenang. Kalau doa malam itu saya tambah dengan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, tunggu selain jemputan kasih melalui utusan bersama Yesus Kristus Putramu, Perawan Maria Bundaku, para malaikat dan orang kudus, serta Sirinia, Santa Pelindungku. Tuhan, silahkan untuk menentukan waktu, tapi hadirlah untuk Tuhan saat jiwaku lepas dari ragaku. Tolong temani aku agar kesepian tidak mencekam dan kecemasan tidak menakutkan. Benar, saya seperti itu siap untuk meninggalkan semuanya. Semua yang mencintaiku dan semua milikku. Pendek cerita, karena saya tidak mampu. Dan dulu itu BPJS itu belum merata ya, dan saya tidak punya apa-apa lagi. Ada alternatif pengobatan dokter dengan dipotong atau di sepenuhnya. Katanya untuk menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya dipotong juga pada saat itu. Saya tidak menangis. Saya pasrah. Sungguh saya tidak kecewa akan kejadian pada saat itu. Bahkan saya bersyukur seumur 50 tahun saya punya 2 kaki. Ternyata dengan mengorbankan kaki kanan bisa menyelamatkan banyak organ tubuh saya. Saya sampai sekarang. Di waktu itu tahun yang ke-10. Saya sekarang sudah berumur 60 tahun. Terima kasih Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan memuliakan Tuhan untuk mencapai tujuan akhir hidup saya nanti, untuk bahagia bersama keluarga, anak dan cucu, untuk mengabdi kepada gereja, masyarakat di sekitar saya. Terima kasih waktunya. Atas segala yang berkenan saya mohon maaf. Dan semoga senantiasa kita semua yang ada di sini ada dalam jangkauan berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros Rahayu yang telah menceritakan tentang salibnya. Seperti tadi, salib itu ternyata bisa dilalui dengan baik sampai saat ini umur 60 tahun di Bu Ros. Seperti itu. Mbak Kakung, Mbak Putri, ini bagian contoh kecil mengenai salib. Salib tadi pun memikul salib itu berarti juga mau menderita bagi Kristus dan siap menerima memanggul salibnya sendiri. Gurus Rahayu ini juga sudah memanggul salibnya dan Gurus kuat untuk memanggul salibnya itu sendiri. Mungkin saya buka sharing lagi, Mbak Kakung, Mbak Putri. Ada yang ingin bersharing mengenai perjalanan hidup? Mungkin ada yang suka, tidak hanya yang perjalanan salib yang menderita, tetapi boleh saja. Akhirnya Burus pun juga mencapai kebahagiaan untuk memikul salibnya, memanggul salibnya. Monggo. Ada yang mau menyampaikan?
seperti tadi, komitmen Burus dalam mengikuti Yesus itu sampai saat ini masih mengimani Yesus. Yesus itu masih mendampingi. Sehingga pikiran, perkataan, dan tindakan Burus sebagai murid Kristus itu sudah sesuai dengan ajarannya, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, hendaknya itu pasti akan yang terbaik. Ada lagi Mbak Kakung, Mbak Putri yang ingin bercerita, sharing pengalaman, saya ikut Yesus, akhirnya saya pun juga bisa hidup ayem, tentrem, bisa hidup damai dengan mengikuti Yesus. Seperti itu. Yaitu tadi sebagai syarat kemuridan tadi, yaitu ada 3. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. 3 hal itu yang harus kita lewati. Monggo, ingkang badhe sharing. Tadi sudah dari Maria Rosari, mungkin ada yang dari Paterday, tadi ada Pak Anton, terus juga ada beberapa Bapak Ibu dari Paroki Pusat, ada Mbah Dalini, ada Pak Heru. Monggo bisa menyampaikan juga sharing-sharingnya untuk menjadi kekuatan kita. Mboten wonten? Bu Endang Pratiwi Gregorius, Pasan. Oh, Bu Endang. Monggo, Bu Endang Pratiwi. Kula menika sampun umur 77. Wiwit sepindahan kula menika dereng dados Katolik. Taksih Alhamdulillah. Nanging wekdal semanten kula sekolah wonten Yojo, wonten Sarpatutari Indonesia, Yojo Suman. Wonten mriku kula 3 tahun. Kawula gadah kenalan saking Katolik Pak Antonius Santoso. Piyambakipun sampun lulus SMA, suli malih wonten Konservatori Tari kelas tunggal, dados adik kelas kula wonten Konservatori Tari menika. Tahun tidak rampung anggen kawula sekolah, kawula sampun ketarik kalian Bapak Anton Santoso menika. Lajeng wekdal samangke kula nggih sampun nate sekolah wonten Majelis Aksi Katolik ing Purwokerto. Dados sekedhik-sekedhik sampun meguru dhateng Katolik. Sareng taun swidak gangsal kita wiwit bangun beliau sesarengan kalian Bapak Anton Santoso menika. Sareng kula mlebet Katolik, lajeng anggen kawula nikah kemawon nika wonten kemetiran. Dados mboten wonten pugeran, wonten kemetiran ingkang ngasta Romo Sukopanitra. Ya tahun swidak gangsal. Sareng kita sampun sesarengan, sampun nglampahi kanthi korban kathah amargi kawula menika kados dipun sebataken tiyang sepuh
Terus kita mandiri kawula nderek para sepuh. Saupun kita lampahi kekalih loro lopo tak lakoni bareng. Untuk kita kerep naik enjing ngaten menika sampun dateng ijo. Mangke lajeng wangsul nika wonten bidho para sepuh kula nika sangat sae. Kawula kados dipun latih sembayang enjing dalu nika kedah sembayang sakderengipun. Nika kula lampahi selami meh 50 tahun. Angin kawula emah-emah kalian semakulung nika meh 50 tahun, kirang setunggal tahun piyambakipun tinggal Gusti. Dados kalih 2018 semakulung pun tinggal Gusti dawuh wangsul. Satu betipun lampah meh 50 tahun nika loro-loro bareng nah bareng nali Mei kok akan bekal sama semantan tasik sepeda nah datang panggilan Ibu Maria kita lampahi saking sepeda kita sareng-sareng kadang kala sowan sepeda bukan mawi kendaraan dereng mawi kendaraan sareng sampun saged tumbas kendaraan piyambak nika menawi sedang seining nika mesti kita kekalih sowan Gusti nyuwun pepadang nyuwun ganjang kawula nika ngantos nika sampun wongsal wangsul dipun paringi mergi ingkang jejeg dan kita akan bisa sederhana kemawon amargi Allah akan menyambut kami maju nika kita lampahi kanthi alon terus antos nika meh 8 tahun dipun biar semah kula keraduan dipun pendet kula Maria terus kawula nika saking keraduan pendet nika saking walaupun wonten kenalan tapi ngantos sedikit anak kula
Gusti tansah maringi padang maringi mergi kanthi alon-alon acak-acak menika. Terus kita menika seniman nopo ingkang majeng salah setunggal lajeng semah kula yang kawula nggih majeng terus ingkang pantes menika semah kula semanten kuwi matur sembah nuwun kula sami ingkang meh 1 taun kirim kelampahan sampun pundi semah Gusti Matur nuwun Bu Antonia Endang atas sharingnya. Seperti ini sangat menguatkan. Jadi Bu Antonia itu menika nembe dados Katolik menika tidak dari kecil. Itu dengan mendalami hidup doa dan keheningan sebagai jalan untuk mengenal, mencintai dan mengikuti Yesus Kristus. Ini yang harus kita pegang. Devosi doanya sangat kuat Ibu menika kalian Bapak sampai umur perkawinan yang ke-49. Menika yang seniman nggih. Simbah Anton niku seniman nggih. Subriwo Subali menika ingkang kula kenal. Terus menika. Mungkin dari wilayah Materde Pak Sugiono, monggo satu kali lagi untuk sharing. Wonten Pak Sugiono. Di unmute rumiyin Pak Sugiono. Coba ngomong. Sugeng dalu berkah dalem. Sugeng dalu berkah dalem. Monggo Pak. Mboten pangling to kalih kula. Mboten. Monggo Nggih. monggo. Pengalaman derek Gusti kados kala wau nggih. Paling awrat menika anggenipun ingkang kula alami anggenipun menyangkal diri menika tugas ingkang paling awrat. Yen manggul salib menika kula anggap menawi sesarengan kalian Gusti menika enteng. Amargi pedoman kula menawi saweg nandhang manggul salib menika kula namung memuji Tuhan Yesus, Engkau adalah andalanku. Tuhan Yesus, aku berharap kepadamu. Di bulan baleni salibe dadi enteng. Kathah jalan keluar, kathah pitulungan ingkang saged kula entrengaken. Ingkang paling awrat menika menawi badhe selak diri. Nggih, menika kados kala wau dipun aturaken udan deres arep nang gereja penak nang ndi ya. Wah, pun perjuangan berat, udane deres. Pengalaman menika badhe Paskahan jam 7 sonten lajeng jawah deres. Aku namung mlebet kamar. Gusti menika badhe mulyakaken asma dalem ngriyayaken Paskah. Dipun paringi terang supados kula saged nderek misa. Wonten mriku gilarahipun Gusti nggih paring pitulung lajeng terang. Nah, pancen awrat menika badhe selak diri kangge menapa nyingkiri pepalang-pepalang ingkang namung kangge murih sekecanipun piyambak. Menika pengalaman kula, mugi-mugi kemawon ing salajengipun nggih menika dipun paringi kekiyatan
supados kula menika mboten namung kepengin mentingken pribadi lan wonten ing wekdal nika pancen saben enjing menika kula nyuwun dhateng Gusti mugi-mugi dipun paringi pitulungan supados ngalami wonten ing gesang wanci sepuh menika kula ingkang taksih dipun paringi tenaga pikiran akal budi saged kita ginakaken kangge lelados dhateng brayat kangge Pak Res mboten ngerti dhateng pasaman suci menika ingkang dados panyuwun kula lan tekad kula saben dinten matur nuwun ngaten kemawon. Matur nuwun. Yono awit sharingipun. Manuk apa sih? Leres menika menyangkal diri itu memang sangat-sangat berat. Misalkan saja pada waktu dulu saya muda, itu pas kita itu napa nggih jajan wonten Jawi. Jadi sembayang kunjuk mawon kadosipun awrat menika. Isin ya. Nah, menika ingkang kedah dipun napa nggih kita harus menyangkal diri bahwa kita itu adalah murid Kristus dan kita harus menyangkal diri keinginan daging kita seperti itu. Pak Sugiono pengalamanipun menika sami kalian Bapak Ibu ingkang sanesipun wau nggih menika sembayang. Dengan berdoa tekun kita pun juga bisa melewati memikul salib, memanggul salib kita sendiri-sendiri. Pak Sugiono ini tadi menyatakan bahwa Yesus andalanku. Seperti itu. Berdoa tentang Yesus itu adalah andalan kita semua. Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, ingkang saged kita gundeli ing dalu menika nggih menika sepindah. Kita kedah Mas sembayang. Mas Putran Sembayang kagem napa? Riha. Sembayang kagem nggih menika mendekatkan diri kepada Yesus untuk lebih mengenal siapa itu Yesus sendiri. Dengan mencintainya. Dengan berdoa kita pun bisa hening untuk mencari jalan, mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus. Ikang kaping kalih nggih menika kita sebagai murid Yesus, sebagai proses kemuridan kita harus menjalani, yaitu tadi menyangkal diri, mengikuti Yesus dan memanggul salib kita masing-masing. Hingga nantinya kita dapat menerima buah dari mengikuti Yesus, yaitu hati yang damai, ayem, tentrem, derek Gusti. Mekaten Mbah Kakung, Mbah Putri, menawi kula kathah lepat nggih menika kata dalam bicara, dalam bertingkah laku, dalam renungan sore hari ini sampai malam ini, saya banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbah Kakung, Mbah Putri. Saya mohon maaf. Dan semoga nanti kita bisa bertemu di pertemuan loji bulan Desember yang akan datang, yaitu bulan menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Waktu saya kembalikan kepada Bu Maria dan Pak Sunu. Terima kasih. Di-unmute Pak Sunu. Terima kasih Pak Yoyo, renungan dan sharing dengan Mbah Kakung dan Mbah Putri. Mbah Kakung dan Mbah Putri, kalau wau sampun sharing kalian Pak Yoyo, ingkang intinipun kita menika kedah sembayang, kita menika kedah sembayang supados celak kalian Gusti. Mekaten lajeng mengikuti Yesus kanthi manggul salibipun piyambak-piyambak. Supados ing samangkenipun kita menika saged
gesang ayem tentrem kalian Gusti. Nggih, matur nuwun Mbah Agung, Mbah Putri dan Pak Yoyo anggenipun sami sharing. Mbah Agung lan Mbah Putri, monggo kita lajengaken kanthi ngidung nggih. Keparenga ngaturaken nggih kangge sasampunipun kita sami. Nggih. Monggo kita nyanyi sesarengan kalian Ibu Ayu. Ana dan Ibu Agnes Monica. Halo Pak Denas. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Janji sanggaran sangat pasti dan kita Terima kasih. Sungguh ya, Mbak Kakung, Mbak Putri, bahwa kita mengimani Tuhan senantiasa mencintai kita dalam keadaan apapun juga, sehingga kita malam hari ini boleh diteguhkan, boleh semakin diberi semangat Ya, semakin dekat dengan Gusti. Iya, sehingga ayam tentrem derek Gusti seperti asa hadir di hati kita di dalam setiap kehidupan kita bersama anak cucu, saudara-saudara dan juga umat yang ada di sekitar kita. Mbak Kakung, Mbak Putri, kita akan lanjutkan. Ada apa lagi Pak Suni malam hari ini? Malam hari ini tentang kesehatan. Ada info kesehatan malam hari ini Bapak Ibu. Yang akan disampaikan oleh Dr. Sita. Jadi, luar biasa untuk yang kita sampaikan di samping tentang sharing iman, nah, kita juga ada pengetahuan tentang kesehatan ya, untuk Mbak Kakung dan Mbak Putri. Oke, Dr. Sita, apakah sudah siap? Sudah siap. Oke. Monggo Bu Sita. Dipersilahkan Bu Sita. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bapak Ibu, dan selamat malam yang khususnya yang istimewa untuk Eyang Kakung dan Eyang Putri
di Gereja Santo Yakobus Bantul. Berkah dalam untuk semuanya. Berkah dalam. Ya, langsung aja untuk menyingkat waktu, perkenalkan saya Dr. Sita dari Romo untuk menyampaikan sedikit tentang materi kesehatan yang malam ini saya ambil dari tentang demensia ya. Ini beberapa hari yang lalu saya mendapat share ilmu dari teman saya yang memang spesialis penyakit dalam bagian geriatri atau kesehatan lansia, dan nanti kita akan juga siap-siap untuk senam ya Bapak Ibu Simbah Eyang Kakung ya. Senamnya untuk melatih kesehatan otak ya. Jadi nanti Simbah yang Kakung, yang Putri sambil duduk, nanti sambil senam. Oke, demensia kenapa merupakan tema yang saya pilih? Karena demensia ini sangat rentan terjadi pada lansia atau umur yang lanjut usia. Apalagi saat ini di era pandemi COVID, di mana aktivitas lansia sangat terbatas, kesulitan dalam bersosialisasi, dan secara tidak langsung itu memicu peningkatan kasus demensia. Biasanya mungkin kita sering mendengar atau membaca tentang istilah pikun. Itu adalah gangguan daya ingat yang terjadi dengan penurunan usia, ya, dengan bertambahnya usia di mana ada penurunan dari fungsi otak. Nah, kalau demensia ini adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir, di mana nanti juga dampaknya akan lebih berat dari hanya sekedar pikun, yaitu mempengaruhi gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sampai biasanya jika berat, pasien tidak bisa mandiri. Nah, ini gejala demensia. Coba nanti apakah ada di antara kita yang ada gejala-gejala seperti ini. Ya, demensia tidak hanya terjadi pada lansia ya, bisa terjadi pada orang yang lebih muda. Ya, dengan ditemukan lebih awal, tentunya harapannya dapat dikelola, diobati, dan direhabilitasi sehingga menghambat sampai agar tidak menjadi berat ya. Ini adalah gejala demensia, yaitu penurunan daya ingat dan komunikasi. Kemudian ada gangguan dalam menilai permasalahan, kemudian disorientasi dan perubahan tingkah laku. Ya, biasanya ada yang sampai mungkin di lingkungannya aja bingung sok tersesat ya, gitu, disorientasi, lupa waktu, ini kapan, di mana ya. Kemudian kalau tadi penurunan daya ingat, biasanya sering lupa hal-hal yang baru, atau ketika berbicara dengan orang lain biasanya ada hal yang mandek karena lupa mau ngomong apa ya. Kemudian gejala demensia yang lain, ini gangguan dalam persepsi visual, bisa terjadi disertai dengan halusinasi. Jadi melihat sesuatu yang seolah yang orang lain tidak bisa melihat, tapi memang sebenarnya nggak ada, tapi halusinasi ya, objeknya itu nggak ada, tapi seperti keweru-weruan ya. Kadang ini jadi jadi masalah karena dianggap ini kesurupan, padahal belum tentu, dan bukan, yang ini halusinasi yang bisa terjadi. Kemudian ada kesulitan untuk fokus atau memberikan perhatian. Ketika diajak ngomong nanti tidak nyambung, ya itu gejala-gejala demensia. Nah, tahapan demensia itu dari yang ringan sampai yang nanti ada sampai yang demensia yang berat. Yang di awal itu biasanya ada gangguan-gangguan ingatan yang ringan. Kemudian bertahap nanti menjadi gangguan kognitif atau berpikir yang
yang ringan, kemudian yang tahap selanjutnya terjadilah demensia, di mana ini adalah tahapan yang terakhir atau tahapan yang berat. Nah, ini apa sih penyebab demensia? Itu adalah kerusakan di lokasi sel-sel otak yang memiliki fungsi khusus, ya. Otak adalah jaringan yang penting di tubuh kita, dan otak kita itu mempunyai kemampuan untuk regenerasi atau jika rusak itu untuk perbaikan sangat lambat atau tidak sebagus sel jaringan yang lain. Kerusakan ini membuat kemampuan komunikasi antar sel otak terganggu. Inilah yang menyebabkan demensia. Penyebab demensia terbanyak adalah Alzheimer, itu sekitar 60-70%, dan ini banyak terjadi pada lansia. Kemudian ada demensia vaskuler, itu yang umumnya terjadi di sekitar kita adalah pasien atau pasien-pasien yang stroke, yaitu yang ada gangguan peredaran darah di otak. Kekurangan vitamin B12 dan B6 juga bisa menjadi penyebab demensia, gangguan kelenjar gondok, cedera pada kepala, infeksi otak, dan penyakit penurunan fungsi otak yang lain. Nah, tahap demensia awal. Apakah kita sampai pada tahap ini? Coba sambil sambil kita lihat diri kita ya. Kesulitan berbahasa. Nah, ini biasanya mau memilih kata-kata ada kesulitan, ya. Biasanya dalam waktu pas ngobrol sama teman ada saat-saat mandek, ya, itu gampang lupa, ya. Tadi aku sudah makan atau belum ya, kayak gitu. Aku tadi siapa ya, namanya lupa, padahal barusan kenalan, ya, atau barusan ketemu, lupa pada hal-hal yang belum lama terjadi. Nih yang sering ya tersesat di tempat yang dikenal baik. Apakah Simbah yang kakung ada yang mungkin tersesat kayak gitu? Coba nanti ini mungkin bisa merupakan tahap demensia awal. Kemudian sulit mengambil keputusan, bingung ya, mau tindak atau makan masalah, ini merupakan salah satu tahap gejala demensia awal. Kurang inisiatif dan motivasi dan hilang minat, ya, ini bisa juga terjadi. Mungkin biasanya ikut doa bareng, ikut arisan untuk kegiatan posyandu, tiba-tiba udah aku di rumah aja, dan biasanya menyendiri, ada di kamar, ya. Itu adalah di zona nyaman, yaitu harus hati-hati kalau kita mempunyai saudara atau eyang yang tiba-tiba menyendiri, suka sendiri, yaitu merupakan bisa menjadi tahap demensia yang awal. Kemudian apa yang gejala tahap demensia menengah itu? Yang pertama ada sangat pelupa, ya, gampang lupa apa yang barusan dilakukan, apa yang kegiatan, apa nama atau sesuatu yang barusan dikasih tahu itu gampang lupa, tidak bisa mandiri. Ya, ini yang biasanya mungkin memakai baju sendiri, mandi sendiri atau apa, tergantung sama orang lain. Sulit berbicara, ya. Kemudian perilaku tidak wajar, ya, ini yang kadang bisa membuat satu rumah jadi mungkin jadi ada masalah, ya. Padahal ini sebenarnya adalah tahapan-tahapan penyakit demensia. Kemudian mengalami halusinasi yang tadi saya sampaikan. Nanti dikira wah ini kesurupan atau ada yang memasuki, padahal itu adalah gejala sakit. Kemudian yang lanjut bagaimana, ini yang sudah agak berat, jangan sampai seperti ini. Sukar untuk mengkonsumsi makan dan minum, sulit berjalan, sudah tidak mengenali keluarga dekat, kawan, ya, sangat mudah tersesat. Biasanya keluyuran dan biasanya ditemukan ya orang lain. Kemudian tidak paham sekeliling, padahal biasanya dulu apal, ya. Perilaku tidak wajar, ya, mungkin tidak sopan atau tidak seperti orang normal lainnya. Kemudian aktivitas terbatas. Penanganan demensia jangka pendek dan jangka panjang, terutama jangka pendek itu mengurangi gejala dan mencegah penurunan fungsi berpikir atau intelektual. Jangka panjang tentunya memperlambat proses ke arah demensia. Penanganan demensia tentunya
berbeda-beda ya, dari stadium awal, ringan, sedang, dan lanjut ya. Penanganannya itu bisa dengan terapi, dengan obat, kemudian rehabilitasi medik, dan yang penting adalah dukungan dari keluarga. Ketika keluarga yang paling dekat itu tidak ada dukungan, tentunya demensia akan menjadi semakin parah ya. Ini beberapa pencegahan demensia ya. Hindari cedera kepala ya. Gunakan helm saat berkendara ya. Ini hal sepele ya. Ini tapi penting ya. Kepala kita itu isinya otak ya. Ketika dia kena benturan sangat gampang sekali terjadi gangguan. Hati-hati ya, yang Kakong, yang Putri jangan ada di rumah yang resiko kepleset ya, kamar mandi, dan jangan diusahakan tidak lunyu, kemudian lampu itu terang ya, apalagi yang menuju kamar mandi, dan barang-barang yang nyerimpeti disisihke biar jalannya itu lancar ya. Mungkin ada yang Kakong, yang Putri, mungkin ada yang perlu ada rambatan ya, mungkin itu disesuaikan. Ini ternyata sering membaca dan menulis itu salah satu mencegah demensia. Ada yang Kakong dan yang Putri yang masih suka menulis atau membaca? Ada? Semoga ini dijadikan kebiasaan ya. Main catur. Nah, ternyata main catur ya. Yang Putri, kalau yang Kakong main catur minta diajari, karena yang biasanya main catur biasanya yang Kakong ya. Ternyata ini juga salah satu mencegah demensia. Gaya hidup sehat, olahraga teratur ya. Tentunya olahraga yang bisa dilakukan yang Putri atau yang Kakong, bisa jalan-jalan, aktivitas di kebun ya. Kemudian yang Kakong mungkin ini mencuci motor atau mencuci apa, itu termasuk aktivitas fisik ya. Hindari merokok, hindari alkohol. Nah, ini makanan yang menunjang kesehatan otak ya. Biasanya yang Kakong, yang Putri itu aku yang boleh makan apa, yang nggak boleh makan apa ya. Ternyata makan coklat. Yang Kakong, yang Putri kerso dahar coklat nggak ya? Ini ternyata coklat itu menunjang kesehatan otak. Kemudian alpukat ya. Alpukat selain untuk mengurangi lemak jahat, ternyata dia menunjang kesehatan otak. Kemudian ini buah blueberry, mungkin ada beberapa, ikan salmon, nah ini akan telur yang mungkin gampang ya. Yang Kakong, yang Putri, kalau dahar telur yang aman adalah putihnya ya. Kalau yang kuning mungkin cukup seminggu 1 atau 2 kuning telur. Tapi kalau putihnya bebas ya. Kemudian ini rutin gaya hidup sehat itu rutin rekreasi tadi ya. Memasak, apa yang hobinya yang menjadi hobi diteruskan aja, mungkin memasak, berjalan-jalan, berkebun ya, melukis, menari, otak-atik. Yang Kakong mungkin suka otak-atik otomotif, monggo ya. Nah, ini salah satu mencegah demensia dengan senam otak ya. Mari bersiap untuk melakukan senam otak. Yang Kakong, yang Putri nanti bisa melihat di sini dengan duduk aja, tidak usah berdiri ya, duduk aja. Ini bisa tidak hanya untuk Eyang ya, ini untuk kita semua, ini untuk mencegah untuk mencegah dan mengurangi pikun, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kecerdasan, konsentrasi, menjaga kesehatan, juga menjaga fungsi otak. Siap untuk bersenam? Malam-malam bersenam, tetap semangat ya. Kita senam otak bareng ya. Mari.
begitu yang Kakung, yang Putri, Romo dan Bapak Ibu semua, semoga mohon maaf ya Romo waktunya Luar biasa, terima kasih Dokter Sita. melewati sedikit, semoga bermanfaat. Iya, selamat Sangat. malam. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Berkah dalam. Berkah dalam, Dokter. Atur nuwun Bu Sita, senamnya cukup membuat berkeringat. Wah, luar biasa. Benar-benar masak. Memang enak, iya. Iya. Nanti bisa di-share ya, Dokter Sita. Iya, biar bisa untuk latihan Mbak Kakung, Mbak Putri mungkin sendirian di dalam atau sama putra-putra. Bagus ya Pak Sunu. Bagus sekali ya. Ya, selanjutnya Pak Sunu. Ya, untuk acara selanjutnya adalah peneguhan dari Paduka Romo Laurentius Bundan menjadi PR. Jadi, Dumateng Romo Bundan dipersilahkan. Terima kasih Pak Tunu, Mbak Maria, dan tim Logi, dan juga Dokter Sita yang luar biasa memberi tips kesehatan dan juga kewaspadaan. Semoga sungguh perjumpaan kita menjadi berkat. Untuk itu, salam lansia. Sehat, kuat, semangat. Semoga lansia kita sehat, kuat, dan semangat luar biasa. Dan juga mendapatkan renungan dari Mas Yoyo dan sharing dari Bu Ros Rahayu, Bu Antonia Indang Pratiwi, dan juga Bapak Sugiono, sharing-sharing yang sangat dalam, pengalaman hidup konkret yang luar biasa, di mana berserah kepada Tuhan, berkah itu ada. Dan sungguh menyangkal diri itu butuh latihan, butuh proses, kita semua belajar. Dan dari Dokter Sita kita sungguh diteguhkan bahwa kalau lansia itu memang tidak mudah lagi. Dan kita harus selalu waspada, namun semangat dengan tips-tips kesehatan tadi dan juga senamnya, sehingga kita semua boleh berbahagia, boleh bergembira sebagai lansia yang selalu sehat, selalu semangat, dan kuat selalu. Puji Tuhan, acara berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kita bisa berjumpa lagi di bulan depan dengan semangat yang selalu ada, sehingga para lansia tidak pikun, namun sungguh-sungguh makin hari makin tekun beribadah, makin tekun dalam bernyanyi, makin tekun dalam berolahraga, sehingga sungguh kita semua terberkati. Amin, amin. Matur nuwun, berkah dalam untuk semuanya. Berkah dalam. Pak Sunu, dengan peneguhan dari Romo Bundan, baru saja berarti acara logi kita sudah sampai ke penghujung acara. Ke penghujung acara, ya tidak terasa ya, karena kita saking semangatnya ya. Saking semangatnya, ya 1,5 jam kita lewati dengan gembira sekali. Iya, untuk selanjutnya, untuk mengakhiri acara pada malam hari ini. Sebelum diakhiri Pak Sunu, Oke, siap. Kira-kira Mbak Kakung, Mbak Putri masih semangat nggak ya untuk ketemu di bulan depan? Oke. Tasnya siap, tasnya semangat sih Mbak Putri, Mbak Kakung. Semangat. Sudah mengantuk ya? Semangat. Sudah 7:30. Apakah sudah mengantukkah di sana? Masih tetap semangat ya Mbak Kakung, Mbak Putri ya. Harus tetap semangat. Ya, biar semangat, biar tidak demensia. Kita harus semangat ya. Seperti itu. Semoga perjumpaan kita malam hari ini sungguh membawa sesuatu yang menggembirakan, meneguhkan, ya kan? Dan membuat semangat tambahan energi positif untuk Mbak Kakung, Mbak Putri semuanya. Baiklah, acara pada malam hari ini akan kita akhiri dengan berdoa bersama. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Agnes. Kepada Bu Agnes dipersilakan. Semoga Bu Agnes. Terima kasih Ibu Layung. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu semuanya, setelah kita mendengarkan semua sharing dan
pembacaan Injil, marilah kita tutup dengan doa. Dan nanti setelahnya kita mohon berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan loji Santa Monica yang kedua. Tuntunlah kami dalam kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang tulus. Bapa, berkatilah kami dalam melanjutkan pertemuan kami selanjutnya. Berilah kelancaran, kesehatan, dan perkembangan untuk Bapak Ibu Adi Sepuh yang mengikuti sharing. Dan semoga pandemi segera berakhir, sehingga kami para lansia bisa ikut misa di gereja yang sangat merindukan rumah Tuhan. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang. Mohon berkat Romo. Gusti Manunggalo. Mugi kita sedaya, Mbah Kakung, Mbah Putri, lan ugi tim loji paroki Santo Yakobus Mantul, kita sedaya keluarga kita tansah kaampingan kaberkahan dening Gusti ingkang Maha Kuwasa, yang Rama, Sang Putra, lan Yang Roh Suci. Amin. Matur nuwun berkah dalem. Terima kasih Romo Bondan, Bapak Ibu pendukung tim loji pada malam hari ini, Mas Yoyo yang di aula dan juga yang ada di dalam gereja. Tak lupa kami juga mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Florentina Citamurti yang sudah berkenan berbagi sharing, berbagi info kesehatan ya Pak Suni ya, seperti itu. Mbak Kakung, Mbak Putri, kita masih akan bertemu lagi di bulan depan. Ya, minggu pertama ya. Tetap di minggu pertama, jamnya sama ya? Jamnya sama. Ya, jamnya sama. 6 sore. Jam 6 sore. Ya, kami masih mengharap Mbak Kakung, Mbak Putri tidak jenuh. Ya, jenuh ya. Tidak bosan ya. Betul. Kita menopok reuni bulanan. Iya. Kita berkumpul bersama setiap bulan, berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan juga berbagi banyak hal di loji. Untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, kita akan mohon berkat dari Bunda Maria dengan lagu penutup O Kawula Menika. Silakan Mas Yoyo.
Matur nuwun, Romo, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Kakung, Mbak Putri. Matur Sugeng dalu. nuwun. Salam. Berkat dalu. Sampai jumpa bulan depan, Bu Maria. Iya, Bu Yani. Pak Kakung, Pak Putri. Parjo yang dari Matur nuwun. Matur nuwun. Terus saya Pagi dikon bengi iki. Dikon ora Kiri mau kiri, matur nuwun. Dadah. Kiri, Pak Wakimin. Ibu jangkung tansa. masih ada beberapa yang pengen lanjut Masih reunian. enggan live. Mas Hadi, jadi apa bareng Mas Hadi? Iya, makasih Pak Mas Hadi udah memfasilitasi Mbak Kakung, Mbak Putri yang di Gesian. Matur nuwun. Ketua wilayah Maria Rusari. Mari kita dukung. Sugeng dalu berkah dalam, mohon izin live dulu. Pangestu